Apa sih motivasi dari Bu Eni dan Bu Tias mengikuti pendidikan calon guru penggerak? Ya, kalau selama ini saya itu kalau di supervisi takut Bu Ami, jujur. Sebenarnya ini GP nih, ini Bu Eni guru penggerak, kalau Bu Tias Pesan saya sebagai guru itu teruslah menjadi guru yang pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih Bu Tias, Bu Eni. Sembenam, Asik, hebat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sembenam. Kita berjumpa lagi pada program Kasih Show, podcastnya SMP 6 bersama saya Siti Amroh. Kali ini saya kedatangan tamu, dua orang wanita cantik yang selalu ceria, energik. Iya. Apa kabar Bu Tias, Bu Eni? Alhamdulillah baik Bu Ami. Bu Ami sendiri gimana kabarnya Bu Ami? Sama, alhamdulillah baik juga. Perkenalkan diri dulu, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Tias Febriani Suciati, guru dari SMP Negeri 6 Tegal, mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Ya, selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Kusnaini, guru dari SMP Negeri 6 Tegal, mengampu mata pelajaran matematika. Oke, Bu Eni dan Bu Tias, terima kasih atas kehadirannya. Sekarang kita akan berbincang tentang seputar guru. Ya. Pertama ingin saya tahu mengapa sih Bu Eni dan Bu Tias memilih menjadi guru? Dari Bu Tias dulu. Awalnya sebelum saya menjadi seorang guru ya Bu, awalnya itu saya termotivasi, terinspirasi dari sosok seorang guru. Sewaktu saya di bangku sekolah menengah atas, di situ dia guru bahasa Indonesia, begitu sangat perhatian sekali sama muridnya, pembelajarannya pun menyenangkan, anak menjadi lebih paham. Awal mulai seperti itu, saya tidak terbesit untuk jadi guru dulu. Waktu itu masih idealis sekali. Iya, belum. Nah, setelah itu kami dan orang tua menyarankan untuk jadi guru saja, ya saya jalanin itu sampai dengan saya realnya itu saat saya sudah mulai mengajar di suatu sekolah. Di situ saya mulai mendapati ini loh, berarti seorang guru itu feel-nya itu ketika, jadi kita tadi yang awalnya jadi inspirasi saya terhadap guru tersebut, saya juga harus bisa memberikan inspirasi kepada siswa. Nah, seperti itu feel-nya di situ. Berarti saya itu seorang figur yang yang diharapkan siswa. Nah, siswa juga kan mencontohkan ya gurunya seperti apa. Nah, itu dari perjalanan itu saya mengalami ya itu tadi, anak bisa saya memperhatikan dia juga ada timbal baliknya ya, seperti itu. Itu motivasi saya yang saat ini, selama ini saat ini juga saya masih menjalani seperti itu. Sekarang nikmati ya. Menikmati. Ini bagaimana? Ya, kalau saya mungkin lebih simpel Bu Ami. Ya, kenapa menjadi guru? Karena saya sekolah keguruan. Ya, pertama itu. Iya, pasti kemudian kenapa memilih keguruan seperti itu kan? Nah, mungkin saya itu selama ini melihat kok kayaknya enak ya jadi guru ya, jam kerjanya tidak terlalu panjang gitu, tidak sampai malam, apalagi untuk perempuan. Jadi saya berpikir, oh ideal sekali kalau seorang perempuan jadi guru, menurut saya seperti itu. Jadi ya ayo menjadi guru seperti itu, dan ternyata enak sekali jadi guru, menyenangkan apa ya, benar-benar sekarang itu sudah menikmati sekali menjadi guru seperti itu. Ya, super sekali nih dua orang ini. Ya, kita lanjut ke masalah guru penggerak nih. Kan Bu Eni sudah jadi guru penggerak ya. Alhamdulillah. Bu Tias baru mau melaksanakan pendidikan calon guru penggerak.
apa sih motivasi dari Bu Eni dan Bu Tias mengikuti pendidikan calon guru penggerak? Sekarang dari Bu Eni dulu. Oke. Ganti ya. Kalau motivasi awal saya mengikuti guru penggerak memang rasa penasaran, karena kan waktu itu kabarnya sedang booming-boomingnya ya guru penggerak, apa sih ini guru penggerak? Jadi saya penasaran, jadi saya ingin mengikuti seleksinya untuk bisa tahu guru penggerak itu apa. Di samping itu juga untuk meningkatkan kompetensi gitu, dan pengembangan diri saya sendiri. Yang mungkin nanti dengan mengikuti guru penggerak ini akan ada sesuatu yang baik yang berubah dari diri saya. Pasti. Khususnya khususnya pelayanan ke siswa. Saya mengharapkan seperti itu sekali. Jadi itu motivasinya. Motivasi pertama penasaran. Betul, penasaran apa sih guru penggerak ini? Iya, seperti itu. Kalau Bu Tias, Motivasi saya, yang namanya seorang guru itu kan setiap hari kan mengajar ya di kelas. Tentunya setiap guru juga memiliki permasalahan dalam pembelajaran di kelas. Pasti. Saya sendiri mengalami. Dan bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan tersebut? Contoh di kelas, saya mendapati siswa misal masuk terlambat. Kedua, ketika saya sedang mengajar, masih ada siswa yang berbicara. Nah, ini kan kita harus bisa mengatur strategi pembelajarannya seperti apa. Nah, dari situ saya mulai termotivasi bagaimana caranya saya bisa manage pembelajaran di kelas seperti apa. Saya mengikuti pembelajaran pelatihan mandiri, kemudian sekarang ini juga digaungkan ya sama Mas Menteri. Ya, jadi pendidikan Merdeka Belajar itu yang menitik beratkan pada berpusat pada peserta didik. Nah, itu yang seperti apa sih? Saya cari tahu di Google, tanya sama teman sejawat kita. Kalau ada jam kosong kita sharing, saya dengan sharing itu sharing. teman sejawatnya itu Yang suka diajak sharing. Ini loh sosoknya ya. Jadi inspirasinya dari Bu Eni ya. Di sela-sela kesibukannya beliau, saya menyempatkan untuk berkomunikasi. Di sekolah nggak bisa, di rumah saya tetap BA. 24 jam tetap ya. Terus. Dengan guru yang lain pun saya tetap berkomunikasi, bertanya seputar dengan pendidikan. Saat pelatihan mandiri di PMM saya mengikuti, kemudian pelatihan yang lain saya melihat tayang di YouTube, itu sebagai motivasi saya pengen belajar tahu tentang kurikulum merdeka, pembelajaran berpusat pada anak itu seperti apa. Nah, dari itu saya mengikuti yang namanya perekrutmen dari seleksi dari CGP tersebut, dan alhamdulillah masuk dan tinggal nunggu waktunya untuk pendidikan. Oke, nanti setelah pendidikan kita tunggu actionnya, gerakannya. Ya, kan guru penggerak itu adalah katalis perubahan ya dalam dunia pendidikan, yang harus mampu memimpin proses pembelajaran di kelas sesuai tuntunan Ki Hajar Dewantoro. Iya. Jadi guru penggerak itu bisa kita jadikan panutan. Slogannya apa ya? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya, pertama kita tergerak dulu ya. Tergerak untuk berubah. Iya, betul. Tergerak dari hati ya, Pak. Iya, untuk berubah. Kemudian kita harus bergerak. Kalau tidak bergerak nggak berubah kita kan? Iya. Untuk berubah kita harus bergerak. Nah, setelah itu kita menggerakkan. Ayo kita menggerakkan sama semua teman-teman kita supaya berubah. Minimalnya berubah mindset. Ada nggak sih perubahan mindset setelah mengikuti pendidikan guru penggerak? Iya, mindset yang mungkin berubah sekali dari yang selama ini saya pikir seperti ini, ternyata kok tidak seperti ini gitu. Setelah mengikuti guru penggerak itu tentang supervisi akademik. Gitu. Iya. Selama ini pandangan Bu itu apa supervisi? Iya, kalau selama ini saya itu kalau mau disupervisi takut Bu, Ami jujur. Karena mau dinilai gitu ya, dinilai kita mengajar gitu ya. Betul. Jadi mindset awal saya sebelum mengikuti guru penggerak itu seperti itu, supervisi akademik itu hal yang menakutkan seperti itu. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ternyata ada yang namanya supervisi akademik berbasis coaching seperti itu. Iya. Nah, di situ mindset saya mulai berubah. Kalau ternyata
supervisi itu bukan hal yang menakutkan lagi, tapi hal yang mungkin kita perlukan seperti itu, karena di supervisi akademik berbasis coaching ini nanti kita akan bersama-sama dengan observernya diperbaiki cara mengajar kita. Iya. Jadi mindsetnya kalau dulu menghindari seperti itu ya Mbak Mica, kalau pengen tadi supervisi terus. Iya. Iya, Pak Ibnu atau Bu Ami, ayo diobservasi biar saya kurangnya apa diperbaiki bersama seperti itu. Jadi ke murid juga nanti bisa lebih baik lagi, pembelajarannya bisa jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Seperti itu Bu Ami. Itu mungkin mindset yang berubah 180 derajat mungkin ya, dari sebelum mengikuti guru penggerak dan setelah mengikuti guru penggerak. Seperti itu Bu Ami. Sekali ya, mindsetnya berubahnya begitu drastis. Dan yang takut sekarang minta gitu kan. Iya, ini dua-duanya ini GP nih. Ini guru penggerak, kalau dia guru prestasi. Ya, selamat ya. Yang sedang meraih gelar juara guru prestasi. Gimana nih perasaannya atau mungkin kiat-kiatnya sampai bisa jadi juara? Kiatnya ya Bu. Iya. Kalau perasaannya tadi senang sekali ya. Alhamdulillah ini suatu anugerah yang luar biasa. Iya. Saya bisa mencapai seperti ini. Tentunya ada berkat dukungan dari teman-teman dan Bapak Ibu guru serta Pak keluarga jelas. Kemudian Pak Pak itu yang selalu pengawas kita yang baik hati luar biasa sekali. Iya. Kalau setiap kegiatan IHT selalu memberikan pembelajaran tentang materi informasi yang baru yang bagus sekali itu. Awalnya jadi seorang guru itu kan setiap tahunnya itu kan kita disupervisi ya Ibu. Dan setiap hari kan kita mengajar. Tentunya kan kita menyiapkan pembelajaran di kelas. Nah, pas ada momen seperti ini, saya waktu awal menjadi PIGP itu kan didampingi oleh guru pendamping selama 6 kali pertemuan. Di awal saya pembelajarannya dari situ saya banyak masukan pasti sharing sharing dengan Bu Muslimah selaku guru senior mata pelajaran bahasa Indonesia itu. Saya sharing dengan Bu Muslimah, kemudian dapat masukan ya, itu yang membuat saya termotivasi kemudian untuk menjadi lebih baik. Pembelajaran di kelas bukan terbaik sama terhadap di atasnya yang lain, bukan, tapi memberikan kebermanfaatan pembelajaran di kelas. Kemudian dengan waktu itu Pak Karmin waktu itu yang sebagai kepala sekolah ya waktu itu Karmin. Kemudian saya PIGP dengan Pak Fakih yang memberikan arahan, memberikan masukan yang luar biasa sehingga saya bisa terus merubah itu, memperbaiki lebih baik lagi, lebih percaya diri tentunya. Karena dengan kemampuan kan momen-momen supervisi itu harusnya ajang kita untuk memaksimalkan dan kita sharing, jangan ya istilahnya jangan tadi awalnya kan saya awal-awal juga seperti awal-awal baru jadi guru apa sih itu supervisi kayak yang sangat menakutkan. Gini lah, waduh jangan-jangan lah saya ini gitu. Nah tapi itu jadikan kita terus belajar. Sumber informasi itu tidak hanya dengan teman ya, kemudian kita bisa mencari sumber informasi itu juga lewat internet. Banyak sekali kok pembelajaran sekarang di YouTube. Dari mana saja. Di era digitalisasi sekarang ya mudah sekali kita mengakses mendapatkan informasi apa saja. Jadi ayolah di sisa, maksudnya masih ada sela-sela waktu kita belajar. Jangan malah sisa waktu kita berhenti diam. Teruslah belajar, bergerak seperti itu. Bergerak ya kita bergerak. Pasti kalau setiap apa yang kita lakukan pasti akan ada hasilnya. Itu pasti ya. Sedikit, meskipun sedikit pasti ada hasilnya. Jadi jangan takut untuk melakukan sesuatu. Usaha tanpa mengkhianati hasil. Iya, kan? Betul ya, Bu. Iya, pasti. Kalau kita punya usaha yang baik, insya Allah pasti hasilnya juga baik. Iya. Menurut saya memang guru penggerak ini adalah sekumpulan dari orang-orang yang hebat, yang bercita-cita untuk melakukan perubahan, ya perubahan di bidang pendidikan. Iya, jadi saya juga berharap
bisa ada regulasi yang baru bahwa syarat-syaratnya mungkin lebih dipermudah karena ini biar semua orang bisa ikut pendidikan. Kalau Bu Ami sendiri berminat? Tertarik. Tertarik. Tapi sampai saat ini belum memenuhi syarat ya, belum. Setelah umur dihapus, ternyata di kota Tegal belum dibuka. Iya. Ya mungkin belum saatnya untuk saya gitu. Tapi saya insya Allah kalau memang ada kesempatan, saya juga ingin gitu. Iya. Jadi dua pertanyaan lagi saja. Tapi satu untuk Bu Eni, satu untuk Bu Tias ya. Tias dulu apa Bu Eni dulu nih? Ya ini kaitannya kalau Bu Eni dengan guru penggerak. Seberapa pentingnya kita ikut pendidikan calon guru penggerak? Ya, menurut pendapat saya ikut pendidikan guru penggerak itu penting ya, sangat penting. Kenapa? Karena di sini kita diajarkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran, yang tentunya efeknya nanti ke peserta didik dan juga komunitas kita di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, biar kita bisa menjadi tadi pemimpin pembelajaran seperti itu. Oh iya, itu yang lagi booming lagi itu pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Itu seperti apa Bu Eni? Kalau di matematika saya terus terang saya masih bingung. Saya hanya bisanya kalau diferensiasi produk itu paling mudah. Kalau yang konten sama proses masih bingung gimana sih Bu? Kalau pengalaman saya Bu ya, ini entah pengalaman saya, maksudnya yang saya terapkan itu sudah sesuai atau belum, saya juga kurang paham ya Bu ya. Kalau menurut pengetahuan saya, kalau di saya sendiri, kalau di matematika itu, kalau saya itu tadi kan Bu Ami sudah produk ya Bu ya, mungkin dari kontennya itu mungkin begini Bu Ami. Jadi misalkan dengan membaca saja ada siswa-siswa tertentu yang tidak paham seperti itu. Maka untuk siswa-siswa tadi yang belum paham, berarti kan gaya belajarnya harus beda. Berarti harus dibedakan. Mungkin kita bisa munculkan dengan tayangan video. Tadi kalau dengan teks saja mereka tidak belum paham, mungkin ada beberapa yang sudah paham. Nah, mungkin kalau yang belum, yang tipe belajarnya beda, mungkin kita bisa menayangkan sebuah video pembelajaran seperti itu. Nah, sudah seperti itu ada beberapa yang belum paham juga nih. Nah, mungkin kita bisa dengan alat peraga atau contoh-contoh benda nyata, seperti itu. Mungkin diferensiasinya bisa seperti itu. Atau kalau dari proses, mungkin tingkat kesiapan belajar anak itu berbeda-beda nih. Nah, mungkin dari kalau kita membuat lembar kerja, mungkin agak dibedakan antara yang kesiapannya kurang dengan yang sudah bagus, dengan yang lebih bagus lagi, dibedakan antara LKPD-nya. Iya, dari tahapannya begitu Bu Ami. Mungkin yang kurang mungkin kita berikan step-step bagaimana cara mengerjakannya seperti itu. Kalau yang sudah mahir, langsung mereka sudah bisa berkreasi sendiri seperti itu. Mungkin seperti itu. Kalau dari produk kan tadi Bu Ami sudah paham ya Bu. Paham. Terima kasih Bu Eni. Seperti itu. Ilmu baru buat saya, dan saya nanti akan menerapkannya di kelas. Sekarang untuk Bu Tias nih, satu pertanyaan. Sekarang kan generasi Z ya sekarang mereka kan anak-anaknya yang malas, katanya generasi rebahan gitu kan. Terus memang era digitalisasi itu sudah sangat pesat, sehingga tentang ilmu pengetahuan itu sebenarnya mereka mudah untuk mendapatkannya, bukan hanya guru, murid siswa pun mereka bisa mendapatkannya sendiri. Nah, dengan era seperti itu, kehadiran seorang guru di kelas itu masih penting tidak sih? Penting sekali. Penting ya? Iya. Kalau nggak penting, gimana muridnya ya? Maksudnya nggak ada yang mengarahkan. Nanti malah justru melihat tontonan yang tidak sesuai. Kita tetap menjadi tadi guru itu sebagai pemimpin ya Bu Eni, pemimpin di kelas. Bagaimana apa yang kita lakukan, kita kerjakan di kelas itu dicontohkan sama
murid. Nah, Iya. seperti itu. Jadi penting sekali ya, dari kehadirannya. kehadirannya di kelas seperti itu. Sudah. Iya. Ini nih pesan untuk teman sejawat apa nih? Barangkali ada pesan-pesan yang mungkin nanti bisa menginspirasi buat teman-teman kita. Silakan Bu Eni. Oke, mungkin dari saya dulu ya Bu Tias. Iya, boleh. Ya. Untuk rekan-rekan sejawat ya, mungkin pesan saya sebagai guru itu teruslah menjadi guru yang pembelajar sepanjang hayat. Iya, dengan belajar kita nanti iya pembelajaran sepanjang hayat. Jadi dengan belajar itu kita bisa insya Allah bisa menemukan solusi apapun yang kita temukan jika ada masalah-masalah yang terjadi misalkan dalam pembelajaran seperti itu. Jadi teruslah semangat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Iya, bisa belajar dari manapun ya Bu Ami tentang hal-hal baik untuk mendukung kita menjadi seorang guru. Iya, jadi tidak ada kata berhenti ya. Iya. Tidak ada kata tua. Iya, betul, tidak ada. Iya, menolak tua. Iya. Oh iya. Iya, Kita terus belajar. terus belajar. Iya. Ya, Sepanjang hayat. sepanjang hayat. Iya. Sekarang dari Bu Tias apa nih pesannya Motivasi nih? ya, pesannya Iya. untuk teman-teman rekan sejawat ya itu tadi, kita harus tetap dimanapun kita berada, kita tetap belajar untuk menggali atau mencari informasi apa yang kalian butuhkan. Jadi memaksimalkan waktu yang ada untuk terus berlatih belajar. Iya, belajar sama seperti siswa kita ya. Iya, sama siswanya jangan belajar, kalah. gurunya juga belajar. Iya. Nanti Jangan cuma nyuruh siswa terus. Iya, kita harus Kitanya memberikan belajar. contoh Iya. yang baik, Iya. suri toladan Iya. buat murid-muridnya seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Tias, Bu Eni sudah mau berbagi dengan saya. Saya banyak sekali mendapatkan ilmu yang tadinya saya belum tahu. Sekarang saya jadi sudah tahu. Saya juga terinspirasi dari Bu Eni, dari Bu Tias. Saya pengen bisa menjadi guru yang dirindukan, gitu ya? Iya, menjadi guru yang dirindukan. Iya, selama ini tuh kalau tidak ada pelajaran matematika, Apalagi matematika. Hore itu ya Bu. Iya, Kayaknya hore sekali anak. Aduh, saya pengen anak-anak tuh merindukan. Kok Kosong ya. Kosong. Oh, Bu Ami ada tugas di luar terus ya. Iya, pengen seperti itu. Berarti kita yang harus bisa menciptakan itu gitu ya. Kita harus bisa menciptakan itu. Iya, baiklah. Untuk kali ini bincang-bincang kita sudah selesai. Terima kasih sekali lagi. Saya ke pemirsa dulu. Oke. Baiklah, sahabat Spenam, sekian saja pemberitaan kita hari ini. Saya sudah kedatangan 2 tamu hari ini, tamu yang sangat luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita jumpa lagi di program Kasih Show berikutnya. Spenam, Asik, hebat, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.